Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meizaira Zarfa dari kelas Turat F Putri. Di sini saya akan bahas 3 golongan orang yang menuntut ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, di sini tertulis, wa'lam annan nasa fi talibil ilmi, ketahuilah bahwasanya manusia pada saat belajar ala salasatin ahwali, terbagi menjadi 3 keadaan. Rajulun talabul ilmi, orang yang belajar menuntut ilmu, litahzahu, untuk mengambil zadahu ilal ma'adi, tambahan bekal di akhirat, walam yaksudu, dan tidak bertujuan bihi dengannya ilmu illa wajahullah, kecuali keridhaan Allah, waddarul akhirah, dan pada hari akhir, fahadha min faizina, dan dia termasuk orang yang beruntung. Warajulan talabihi liyasta'inu bihi, dan orang yang belajar untuk memperoleh dengannya ilmu, bihi dengannya ilmu, ala hayatihi, terhadap kehidupannya, ajilati, di dunia, wayanalu, dan mendapatkan bihi dengannya ilmu, izzah, kehormatan, walajahu, kekuasaan, wal mali, dan harta, wahwa alimun, dan dia orang yang tahu, bizalika, dengan demikian, mustasyiru, dia merasa fi qalbihi, dalam hatinya, rukakatin, kekurangan, halihi, terhadap kehidupannya, wa khusatan, dan rusak, maksudihi, tujuannya, fahaza, dan orang ini, minal mukhatirina, dalam keadaan yang berbahaya, fa inna ajilahu, maka jika ajalnya, lahu, yaitu ajal, qabla taubati, sebelum taubatnya, khifa, ditakutkan, alaihi, atasnya, min su'il khatimah, orang yang su'ul khatimah, wabaqah, dan tetap amaruhu, perintahnya, fi khotri, dalam bahaya kemaksiatan, masyiati, bahaya kesesatan, wa in wafaqah, jika diberitahu, ditaubati, dan dengan bertaubat, qoblal halawli, sebelum datangnya al-ajalu, kematian, wa adhafa ilal ilmi, dan senantiasa dengan ilmu, amali, yang diamalkan, wa tadarroka, dan menutupi mafarotoh, apa yang telah lalai, min kholali, dari kesalahannya, tahaqqa, maka benar, bil faizina, dia orang yang beruntung. Fa inna taiba, orang, dan sesungguhnya orang yang bertaubat, min zahabi, dari dosa, kamanala zambi, orang yang tidak berdosa baginya, lahu baginya, warajulun salisa, dan orang yang ketiga, istahwazu, yang terperdaya, alaihi, atasnya, syaitan, fattakhadhu, dia punya ilmunya, zurliati, sebagai sarana, ila takasuri, untuk memperbanyak, bil mali, dengan harta, wal tafakhuri, untuk berbangga, bil jahi, dengan jabatannya, wa ta'azzuzi, agar terlihat mulia, bi kasratin, dengan banyaknya, al atsba'u, para pengikutnya, tadkhulu bi ilmihi, yang termasuk dengan ilmunya, kulla mudkhali, ke setiap tempat, rojaan, sebagai
sebagai rojaan an yaqdo, yang terpenuhi min dunya, dari dunia, wa tarahu, keinginannya, wa huwa ma'azalik, dan maka dari itu yadmiru, menyimpan fi nafsihi, dalam dirinya, annahu, bahwa dirinya, indallahi bimakanati, di sisi Allah memiliki kedudukan, la tisamihi itisamihi, karena memakai bisimatin, dengan ciri-ciri ulama'i, para ulama, watar rosimahu, dan meniru birasumihi, penampilan mereka, fizi, dalam artian, wa muntoki, dan ucapan, ma'atakalibahu, pada kerakusannya, alat dunia, terhadap dunia, zahiran, lahiriah, wa batinan, dan batiniah, fahaza, maka dari itu, min halikina, barang siapa orang yang terhadap orang yang binasa, wa min hamaiqah, dan dari yang paling bodoh, maghrurina, orang yang tertipu, idza raja'u, karena harapan, mangqata'a, yang terputus, taubatnya, lizanihi, karena sangkaannya, annahu, sesungguhnya, min muhsinina, dia termasuk orang yang baik. Nah, di sini ada 3 golongan orang yang menuntut ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu orang yang faizin, orang yang beruntung. Dia yang menuntut ilmu hanya karena Allah dan sebagai bekal di akhirat. Yang kedua itu mukhatirin, orang yang menuntut ilmu untuk mengejar pangkat, jabatan, harta, dan jika dia bertaubat masih bisa dimaafkan. Yang ketiga itu golongan halikin, itu orang yang benar-benar hatinya udah tidak tersentuh lagi, tidak ada lagi kebaikan yang bisa diharapkan dari golongan ini itu. Nah, semoga kita termasuk golongan yang pertama, golongan faizin, golongan orang yang beruntung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.